Makanya saya bilang pemeriksaan awalnya itu sangat sederhana, tapi bisa mempengaruhi kualitas hidup. Dengan memeriksakan seperti itu yang sendiri aja bisa dilakukan gitu ya. Jadi kanker prostat itu sebenarnya ada namanya BPH, benign prostat. Benign itu jinak. Prostat itu ada tumor yang jinak, ada yang tumor ganas. Balik lagi, tumor itu ada jinak dan ganas. Kalau dia jadi ganas namanya kanker. Kalau dia jinak masih tumor. Kalau udah sampai dia teraba sangat keras di bagian yang setelah anus dan skrotum itu, kemungkinan kalau sangat teraba itu kemungkinan tumor, cuma tumor aja. Tapi kalau dia tidak teraba tapi sudah mengganggu dari sistem reproduksi, susah mengeluarkan sperma, kemudian ada bercak darah di situ, pada screening lah, bawalah ke dokter. Banyak pemeriksaannya, mulai dari USG, pemeriksaan dini tadi, kemudian pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat USG, CT scan, MRI dan lain-lain. Nah, setelah terjadi pembelahan setelah ketemu sperma dan sel telur, kemudian berkembanglah kelamin. Tadi saya katakan bahwa serupa alat kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi hampir sama. Maaf, testisnya laki-laki itu ada 2, indung telurnya perempuan ada 2. Kemudian bagian kemaluan laki-laki itu ujungnya ada, perempuan juga ada. Serupa semuanya. Hanya saja perkembangan dari kualitas genetika, nah itu yang akan mempengaruhi dia itu akan mengarah ke laki-laki atau perempuan. Jadi pada saat sudah terbentuk jenis kelamin pada embrio, pada pada janin yang dikandung oleh ibu, itu sudah menentukan laki-laki dan perempuan, barulah muncul hormon-hormon yang akan membuat dia itu melebihkan, dia itu akan menjadi laki-laki atau perempuan. Mulai dari situ sudah ada penyakit perempuan. Waduh, dari situ aja sudah ada penyakit perempuan. Dari genetika, perempuan itu kadang-kadang sudah ada yang ditemukan, misalnya bayi yang ternyata sudah ada kistanya. Saya ada beberapa kasus dapat seperti itu ya. Jadi lahir indung telurnya tidak ada. Nah, jadi di situ hebatnya perempuan ini, makanya sangat rumit ya, karena banyak penyakit pada perempuan ini hanya pada satu organ reproduksi saja. Makanya ada dokter khusus untuk bagian kandungan, khusus untuk itu aja. Kalau dokter penyakit dalam mungkin luas ya, dari hipertensi, dari sakit gula, luas. Tapi kalau perempuan ini yang memang harus dikhususkan dokter hanya untuk mempelajari yang organ sekecil itu aja. Gitu. Jadi ketika sudah ketahuan dia itu perempuan, siap-siaplah dia akan menerima resiko sebagai perempuan, karena ketika hormonnya sudah dikeluarkan dari awal kehidupannya si perempuan. Jadi perempuan itu bukan berarti sudah nunggu haid dulu baru dikatakan perempuan, enggak. Hormon yang dikeluarkan dari perempuan itu dari ketika dia lahir sudah diberikan sama Allah itu kurang lebih 3 juta sel telur. Yang hebatnya perempuan ini mungkin sudah jalan Allah ya, itu tidak bertambah, itu yang tereliminasi setiap tahunnya, sehingga sampai ke waktu yang menopause. Kalau laki-laki, ketika dia sudah jadi laki-laki, di dalam testisnya itu sudah memproduksi sel sperma dari awal. Makanya pada saat usia masuk balik itu sudah keluar spermanya itu, padahal itu sudah diproduksi dari awal dia sudah menjadi laki-laki. Hebatnya laki-laki, dia itu memproduksi sampai akhir hayatnya. Gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya ada kasus kakek-kakek menghamili cucunya. Wah ya Masya Allah, kalau itu kok bisa, ini kan udah kakek-kakek, karena kakek-kakek itu masih bisa memproduksi sel sperma. Tuh, jadi ibaratnya penyakitnya dikeluarkan terus. Kemudian
Kita banyak cerita perempuan ya Pak, maaf Pak. Jadi perempuan ini memang susah ya, rumit ya. Jadi kita banyak cerita perempuan. Jadi pada saat lahir sel telur sudah terbentuk dan itu terekspil. Tidak saya ingatkan lagi, itu tidak bertambah. Jadi 3 juta itu selalu tereliminasi dan dikeluarkan setiap bulan. Itulah siklus haid. Laki-laki ada nggak siklus haidnya? Nggak ada. Gitu. Jadi karena terbatasnya lah regenerasi dari sel pada perempuan ini, makanya banyak penyakit-penyakit yang ada pada perempuan. Jadi ternyata kematian laki-laki dan perempuan itu setelah dibandingkan dari WHO itu ternyata lebih banyak yang meninggal itu perempuan. Ya kenapa ya? Ya secara statistik laki-laki dan perempuan perbandingannya sudah beda gitu. Walaupun banyak yang meninggal perempuan, tapi tetap perbandingannya jauh lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Gitu. Kalau kita nih orang Batak, saya orang Batak, kalau bisa laki-laki semua anaknya gitu ya. Jadi saya ada dapat beberapa pasien yang anaknya perempuan nggak berhenti melahirkan. Kenapa Bu? Iya Dok, saya belum punya dapat laki-laki katanya. Umurnya ada berapa Bu? 40. Wah, lebih beresiko lagi ya. Jadi ya itu entah kenapa secara statistik itu ya memang perempuan itu terbukti jauh lebih banyak. Bukan berarti kita harus membandingkan wah perempuan tuh jadi harus lebih dikhususkan. Memang benar harus dikhususkan. Jadi kita harus memahami perasaan perempuan. Kemudian setelah itu saya katakan tadi segitu lahir sudah tereliminasi itu. Sama laki-laki juga setelah lahir sudah mulai memproduksi sel sperma. Mulai dari haid pertama perempuan. Haid pertama perempuan aja itu sudah menyakitkan. Ya, jadi ibu-ibu masih haid? Masih ya Bu ya. Wah, alhamdulillah. belum banyak yang menopause ya. Nah, ketika pertama kali haid itu aja sudah menyakitkan, luka, itulah yang diterima sama perempuan setiap bulannya. Jadi ya kita aja luka di tangan risih ya, perempuan itu luka di dalam rahim setiap bulan seumur hidupnya sampai dia menopause. Nah, jadi pentingnya kita menghargai perempuan itu ya, karena perempuan itu ya sakit terus ya. Banyak penyakitnya ya. Nah setelah haid itu aja sudah bisa kita nilai. Nah jadi ada beberapa kasus, makanya saya bilang ada yang sudah dari bayi aja sudah ada kista ovarium. Jadi kalau misalnya itu udah ada temuan kista dari kecil berarti dia ada bawaan genetika. Dan itu sangat ganas. Sangat ganas, jadi nggak sampai umurnya beberapa tahun kalau misalnya secara medis ya kita, kalau secara agama mungkin kita serahkan kadarulahnya dari Allah gitu. Kemudian laki-laki ketika dia menginjakan usia balik gitu ya, dia diberikan mimpi sama Allah yang menandakan kedewasaannya. Bukan itu sebenarnya ya, intinya kedewasaan itu. Ketika itu pula lah dia juga memproduksi sel sperma dan selalu diregenerasi. Artinya si sperma itu selalu dibuat, selalu diproduksi dalam 3 hari itu selalu terproduksi. Jadi nggak bisa berhenti. Kapan berhentinya? Kalau dia mati. Gitu. Itu pula lah yang membuat si laki-laki ini penyakitnya cuma situ. Ketika spermanya itu berhenti produksi, nah disitulah laki-laki itu sakit. Nah untuk sistem reproduksi ya, maksudnya ini di sini dalam produksi sel sperma. Jadi saya analogikan seperti itu. Jadi pada saat si sperma itu sudah keluar, ketika dia mulai terganggu, itulah laki-laki itu berpenyakit. Biasanya umur berapa? Di atas 50 tahun. Wah, hati-hati Bapak. Di atas 50 tahun laki-laki harus waspada. Apa tuh Dok? Prostat. Nah, jadi penyebab kematian di organ reproduksi terbanyak pada laki-laki itu adalah kanker prostat. Penyebab kematian organ reproduksi yang disebabkan oleh
kanker prostat pada laki-laki. Kalau perempuan apa dok yang paling banyak? Kanker mulut rahim. Yang kedua, perdarahan pasca persalinan. Yang ketiga, perempuan melahirkan dengan tensi yang tinggi. Wah, banyak ya perempuan, laki-laki cuma satu aja saya sebutkan. Jadi penting kita ketahui untuk yang laki-laki, bagi bapak-bapak di sini, prostat itu bukan main-main. Bisa sembuh nggak dok? Bisa, sangat bisa sembuh. Secara medis ketika diberikan penanganan yang benar, sangat gampang sekali sembuh. Bukan sangat gampang ya, maksudnya sangat bisa diobatin dengan tindakan-tindakan dari sisi kedokteran. Artinya apa? Kita di sini di Indonesia terutama ya, kita tuh kurang screening. Screening itu pemeriksaan, deteksi dini. Kalau pada laki-laki tentang prostat gampang. Kalau misalnya maaf nih udah umur 50 tahun, bukan berarti yang di bawah 50 tahun juga nggak bisa terkena ya. Bisa. Ketika buang air kecil susah, jadi udah harus waspada. Ketika buang air kecil susah, artinya bisa tersendat. Terus bisa pada saat ketika berhubungan mengeluarkan sperma yang agak bercampur darah, harus waspada. Kalau udah sampai seperti itu harus waspada dengan prostat. Pemeriksaannya gampang sekali. Dari asosiasi WHO juga justru kita harus memeriksakan sendiri dari WHO sendiri. Gimana caranya? Maaf ya, kita berbicara tentang organ reproduksi, kita nggak jauh-jauh dari alat vital kita. Di antara lubang anus dan testis, skrotum, ada di situ bisa diraba sendiri, ditekan bagian situ. Ketika kita pipis, setelah laki-laki itu setelah pipis, tekan bagian itu, masih keluar air pipisnya. Jadi itu simpanan kandung kemih. Ketika itu ditekan, kalau ada bagian yang keras, kemungkinan ada tumor di situ. Wah, nanti coba diperiksa, bener nggak? Kalau nggak ada, ya alhamdulillah sehat ya. Kemudian taunya dari mana itu kanker? Balik lagi, screening awal. Makanya saya bilang pemeriksaan awalnya itu sangat sederhana, tapi bisa mempengaruhi kualitas hidup. Dengan memeriksakan seperti itu yang sendiri aja bisa dilakukan gitu ya. Jadi kanker prostat itu sebenarnya ada namanya BPH, benign prostat. Benign itu jinak. Prostat itu ada tumor yang jinak, ada yang tumor ganas. Balik lagi, tumor itu ada jinak dan ganas. Kalau dia jadi ganas namanya kanker. Kalau dia jinak masih tumor. Kalau udah sampai dia teraba sangat keras di bagian yang setelah anus dan skrotum itu, kemungkinan kalau sangat teraba itu kemungkinan tumor, cuma tumor aja. Tapi kalau dia tidak teraba tapi sudah mengganggu dari sistem reproduksi, susah mengeluarkan sperma, kemudian ada bercak darah di situ. Jadi harus sudah waspada, screening lah, bawalah ke dokter. Banyak pemeriksaannya, mulai dari USG, pemeriksaan dini tadi, kemudian pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat USG, CT scan, MRI dan lain-lain. Gampang kan sebenarnya, tapi banyak kematian yang disebabkan oleh itu. Kenapa? Karena kurang screening, kurang sadar gitu. Jadi untuk melalui forum ini mudah-mudahan membuka pikiran kita untuk oh iya saya harus periksa ya Pak Amir ya. Targetnya itu ya Pak Amir ya gitu. Jadi untuk laki-laki sabar ya Bu ya, nanti perempuan nanti saya ceritain. Kemudian apalagi yang pada laki-laki selain itu, yang paling utama itu. Kemudian penyakit menular seksual, artinya kutil kelamin. Kutil kelamin itu penyakit yang didapat ya, bukan yang dibawa dari genetika, itu yang didapat. Kenapa dia ada dapat itu ya? Karena dia terinfeksi dari virus. Itu yang nomor 2 yang paling sering pada laki-laki.
Kemudian yang ketiga, masalah reproduksi pada laki-laki itu impotensi. Ya kenapa? Karena banyak penyakit tambahan selain dari sakitnya yang lain. Contoh misalnya sakit DM atau sakit gula. Sakit gula itu sangat membuat impotensi. Impotensi ini dia tidak mampu memberikan kepuasan kepada istrinya. Artinya bukan tidak bisa, ya kalau kita kan di bayangan kita tuh impotensi tuh nggak bisa berdiri gitu, enggak. Dia tidak bisa memberikan kepuasan kepada istrinya. Itu sudah dikategorikan impotensi. Kemudian yang paling penting pada laki-laki ini hanya menjaga. Jadi di dalam agama kita sudah dijelaskan, bukan sudah dijelaskan sih, sudah diajarkan bagaimana tata cara setelah berkemih, membersihkan, kemudian mandi junub, dan itu semuanya adalah untuk mencegah itu. Nah, jadi satu visi kita di bagian medis, bagian kedokteran ini dengan ajaran-ajaran kita dari agama kita. Gampang padahal. Ya kayak yang saya katakan bahwa ketika misalnya kita mandi junub, kita membersihkan dari organ kemaluan, sekalian diperiksa. Dibersihkan, diusapkan dengan 3 kali. Nah, artinya apa di situ? Kita membersihkan sisa air kemih kita yang ada di dalam kandung kemih. Nah, itu fungsinya untuk membersihkan itu. Jadi supaya tidak tersimpanlah penyakit-penyakit itu ya, secara awamnya seperti itu. Kemudian yang untuk perempuan, tadi kita katakan bahwa dari awal aja perempuan itu sudah membawa penyakit. Indung telur ini penyakitnya banyak. Kalau tadi kan saya katakan bahwa indung telur itu mirip dengan testis pada laki-laki gitu ya. Testis itu sakitnya kalau secara tumornya itu ya cuma satu, prostat gitu. Kalau perempuan indung telur aja ada beberapa di situ. Ada kista ovarium, ada kista coklat, ada kista isinya rambut. Waduh, ini diguna-gunain ini dok isinya rambut. Enggak, ada kista yang benar-benar memang menghasilkan jaringan-jaringan seperti rambut dan kuku. Nah, itu memang ada. Dan kasusnya banyak. Kista aja udah terbagi-bagi menjadi banyak. Nah, itulah perempuan ini. Dari satu indung telur top. Tahunya gimana dok? Kalau untuk indung telur masalah reproduksi. Sekitar 80% itu kalau hanya kista ovarium, kista indung telur, nggak ada keluhan. Siklus haidnya normal, terus dia tidak ada nyeri haid, terus tiba-tiba diperiksa aja, aduh sudah membesar tumor. Kalau kita bahasa awamnya tumor ya. Itu perempuan, jadi hampir tidak ada keluhan. Kemudian apalagi cara supaya tahu dok? Raba perutnya. Ukuran rahim itu hanya 5-7 cm. Jadi kalau diraba nggak akan bakalan teraba. Apalagi misalnya ibu-ibu yang mungkin overweight itu nggak bakal teraba. Ibu-ibu yang kurus mungkin bisa teraba tapi mungkin nggak terlalu. Normalnya hanya 5-7 cm dan akan mengecil ketika usia menopause. Kalau ada yang teraba di bawah pusat bagian yang agak keras, wah itu kemungkinan ada kista atau ada mioma. Gampang kan pemeriksaannya kan, hanya meraba aja gitu. Kemudian sakit apa lagi dok yang di indung telur tadi? Ada kista coklat. Kista coklat itu kista yang isinya darah haid. Kok bisa ada di situ? Nah, itulah sampai sekarang para ilmuwan, para dokter juga belum bisa mendapatkan kenapa ada darah haid itu di dalam kista itu, namanya kista coklat. Seharusnya sel-sel yang ada di dinding rahim, letaknya di dinding rahim tapi berada di indung telur. Itu namanya kista coklat. Mungkin ibu-ibu kalau ada anak-anaknya yang nyeri haidnya hebat, kemudian kalau misalnya lagi upacara, lagi haid, pingsan. Nah, itu juga tanda-tanda bahwa itu mungkin ada kista coklat. Bisa sembuh nggak dok? Ya bisa. Kalau kista coklat itu bukan kategori yang ganas. Kemudian
itu tadi saya bilang ada namanya kista dermoid. Kista dermoid itu yang saya katakan bahwa kista yang isinya itu rambut, kuku, gigi. Nah, artinya apa? Rambut, kuku, gigi itu dibentuk dari zat yang sama, keratin namanya. Rambut, kuku, gigi. Nah, jadi kita ini yang tumbuh selalu itu adalah rambut, kuku, dan gigi. Nah, jadi pada saat ada beberapa kasus ya kista itu isinya rambut, kuku, dan gigi yang selalu tumbuh. Bahkan sudah meninggal pun kuku itu tumbuh, rambut itu tumbuh. Nah, jadi itu juga. Balik lagi, kenapa itu dok? Kelainan genetika secara apa ya? Secara medis kami mengatakan itu kelainan genetika, bukan diguna-guna gitu, dikirimin sama orang ya. Jadi untuk kistanya itu sendiri ada lagi namanya kista isinya nanah. Itu sangat menyakitkan ketika ya kalau misalnya dia belum pecah ya udah dia kayak saya katakan bahwa itu tidak ada keluhan sama sekali, nggak tahu tiba-tiba sakit perut hebat. Rupanya isinya kista yang berisikan nanah itu ada. 1, indung telur. Kista itu dok bisa ganas nggak? Ada. Kanker ovarium. Kanker ovarium kalau misalnya biasanya itu terjadi pada perempuan itu yang perutnya tiba-tiba membesar. Sebenarnya nggak tiba-tiba sih, hanya saja progresivitasnya, artinya tumbuhnya itu cepat. Dalam 3 bulan kok kayak hamil gitu. Nah, hati-hati. Itu juga bisa mungkin mengarah ke kanker ovarium. Kalau kanker itu ingat ya, kanker itu yang ganas. Kanker itu ganas dan progresif, cepat. Kalau dalam 3 bulan badannya makin kurus, tapi perutnya makin membesar, kemungkinan itu ke arah kanker. Jadi saya katakan kemungkinan karena kita belum bisa bilang pasti ya, karena belum dilakukan pemeriksaan. Kemudian apalagi dok? Di bagian tuba itu saluran antara rahim dan indung telur. Di situ aja juga ada namanya kista juga. Kanker indung telur yang berdasarkan dari sel tuba. Nah, jadi sel tubanya itu juga bisa menyebabkan kanker ovarium. Kemudian ke rahimnya, ke badan rahimnya. Di badan rahimnya itu hebatnya rahim perempuan itu yang tadi saya katakan bahwa ukurannya hanya 5 sampai 7 cm. Ketika hamil itu bisa beratus-ratus kali lipat besarnya. Ada masalah nggak di situ? Banyak masalah di situ. Mulai dari terluarnya dulu, dari terluarnya rahim. Ada mioma yang paling sering. Mioma uteri, miom kata orang, atau tumor rahim. Tumor rahim ini penyebabnya juga kami nggak tahu apa. Kami sepakat itu adalah penyebab kelainan genetika. Balik lagi ke genetika. Bukan karena kebanyakan makan bakso ya ibu-ibu ya, bukan. Oh ini karena makan bakso banyak jadi miom, enggak. Karena memang bentuknya seperti bakso memang. Nah, kemudian keluhannya apa dok? Tergantung posisinya di mana. Kalau misalnya dia di luar di kulitnya rahim, dia nggak ada keluhan. Kalau dia di ototnya rahim, dia juga nggak ada keluhan. Kalau dia di dinding rahim, nah ini baru keluhannya banyak. Perdarahan, haidnya memanjang. Nah, kemudian haidnya lebih dari waktunya dan sebulan itu sampai 2 kali haid. Nah, jadi kalau itu di dinding rahim namanya miom yang ada di dinding rahim. Itu aja udah banyak tuh ya. Kemudian turun lagi ke mulut rahim. Wah, mulut rahim ini sama. Di Indonesia itu paling banyak kanker serviks. Di Amerika banyak, tapi nggak menyebabkan kematian. Kenapa?
Karena mereka screening. Sebelum menjadi kanker ada namanya lesi prakanker, masih ada pranya. Sebelum jadi kanker masih ada prakanker. Mereka mengobati pada saat itu, jadi nggak jadi ke kanker. Ibu-ibu Indonesia pernah nggak melakukan pap smear? Mungkin pernah, udah lama. WHO itu menganjurkan 6 bulan sekali. Kalau sudah berapa kali lakukan 6 bulan sekali, baru 1 tahun sekali. Gitu. Jadi pada saat kalau untuk mulut rahim, karena ini sangat krusial karena dapat menyebabkan kematian yang paling banyak pada perempuan, yaitu kanker mulut rahim. Awalnya bukan kanker mulut rahim. Mungkin keluhannya itu adalah keputihan yang berlebihan. Ketika bercampur sama suami gampang berdarah. Bukan makin senang ya kita, maksudnya laki-laki juga wah berhubungan berdarah kita senang, enggak. Justru itu penyakit. Ketika berhubungan kemudian langsung berdarah, tanda-tanda kanker rahim. Orang Indonesia datangnya itu ke kita sudah stadium 3. Stadium 3 itu udah kemana-mana itu kankernya. Makanya angka kematiannya jadi lebih tinggi. Gitu. Pemeriksaannya apa? Ya itu tadi, dari gejalanya itu saja mungkin kita sudah harus bisa menilai. Untuk pemeriksaan lanjutan, pap smear yang dianjurkan. Gitu untuk yang perempuan. Cuma ya itu tadi saya katakan bahwa perempuan Indonesia ini kurang sadar, kurang perhatian atas seperti itu, ya udah dianggap biasa aja. Ternyata itu adalah bakal kanker. Makanya kalau keluhan itu keputihannya yang paling umum itu adalah keputihan yang berlebihan. Jadi kalau misalnya keputihan yang berlebihan itu harus coba dilakukan screening, dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya dia masih dalam lesi prakanker, akan meningkatkan kualitas hidup jauh lebih baik. Kalau misalnya sudah sampai ke arah kanker baru, ya kalau kanker bisa diobati, sangat bisa dengan pemberian obat-obatan dan terapi yang mumpuni. Artinya terapi kanker ini sangat memang dibilang gampang susah. Ketika dia dilakukan kemoterapi radiasi sembuh, bahkan ada survivor yang 0 angka kankernya, banyak. Nah itu dia. Tapi bukan berarti saya katakan itu jadi harus wah nggak apa-apa kok kena kanker nanti bisa sembuh kata dokter, seperti itu, enggak. Ya makanya saya bilang kalau untuk sebelum jadi kanker lakukanlah pendeteksian dini, screening sendiri, sadari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada jamaah. Saya meminta ampun kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.